Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Irma. Kali ini dalam konten terbarunya podcast tanpa podium yang bernama Senandika, monolog rasa dari Senandung Irma dan kisah di baliknya. Haha, berapi-api ya. Ya iyalah, namanya juga konten baru. Semoga juga membawa sesuatu yang baru ya buat teman-teman, karena bagi saya konten ini menjadi sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Tapi terima kasih yang sebesar-besarnya untuk tim podcast tanpa podium. Ada Jojo, ada Desi, ada Pet yang sudah dengan penuh kasih dan kesabaran mendorong saya untuk sampai bisa menghadirkan konten terbarunya podcast tanpa podium, yakni Senandika. Nah, untuk memulai konten ini, teman-teman, mungkin saya mau berbagi sedikit tentang apa itu Senandika. Nah, kalau teman-teman cek di Google gitu ya, kata Senandika, maka teman-teman akan mendapati arti dari Senandika itu sendiri, yakni satu wacana dari seorang tokoh dalam karya susastra, di mana ia melakukan dialog dengan dirinya sendiri atau monolog. Di dalamnya ada ungkapan berkaitan dengan perasaan, firasat, konflik batin yang paling dalam yang dialami oleh tokoh tersebut, atau juga untuk menyajikan informasi yang diperlukan bagi pembaca maupun pendengar. Sehingga tepatlah bahwa konten saat ini bicara tentang Senandika yang di dalamnya ada saya. Nah, Senandika ini sendiri tidak bisa lepas dari konten podcast tanpa podium yang baru saja di-launching bulan Januari. Nah, ini kalau teman-teman mengikuti podcast tanpa podium, maka bulan Januari yang lalu ada satu konten baru yang sudah muncul, yakni Senandung Podcast Tanpa Podium. Sehingga teman-teman, Senandika ini merupakan rangkaian dari Senandung Podcast Tanpa Podium, di mana dalam Senandika ini nanti teman-teman akan menemukan ada begitu banyak kisah yang disajikan yang merupakan latar belakang dari munculnya konten demi konten Senandung Podcast Tanpa Podium. Bahasa singkatnya, teman-teman dengar lagunya di Senandung Podcast Tanpa Podium, tapi teman-teman akan mendengarkan bagaimana lagu itu ada di Senandika. Karena apa? Karena lagu-lagu itu bukan cover ya teman-teman. Itu adalah lagu yang saya ciptakan, dan itu adalah karya yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya akan bisa sampai di telinganya teman-teman. Dan semoga berkenan ya, semoga isi listening juga dan juga membawa manfaat, setidaknya menghibur teman-teman. Nah, bicara tentang Senandika yang merupakan bagian dalam konten podcast tanpa podium, maka untuk saat ini saya mau bicara dulu bagaimana caranya sampai saya bisa menciptakan lagu-lagu yang sudah dua ya teman-teman dengarkan. Nanti lagu-lagu yang berikutnya ya, tunggu aja ya. Nah, kalau saya sendiri juga bingung kenapa saya tiba-tiba bisa membuat lagu-lagu itu. Karena paling banyak lagu-lagu itu betul-betul muncul dari situasi dan kondisi yang tidak pernah saya bayangkan. Karena apa? Karena kalau teman-teman nanti akan mendengarkan lagu yang pertama kali saya bikin itu dan saya nyanyikan itu terjadi di tahun berapa itu ya? Saya lupa ya. Kami itu pada saat itu sedang kuliah. Kalau tidak salah kami sedang kuliah bahasa Inggris teologi di kampus kami, dan di situ kami dibagi dalam beberapa kelompok, masing-masing satu kelompok 2 orang, dan di situ kami harus membaca satu bagian dari buku. Jadi mungkin di buku itu ada beberapa bab gitu ya. Kemudian dari semua kelompok itu dibagi untuk membaca per bab gitu. Dan saya waktu itu ada bersama dengan Pendeta Daniel. Dan ketika saya bersama dengan Pendeta Daniel itu, kami itu judul babnya itu silence. Nah, bingung juga kami karena apa yang mau kami bikin gitu ya. Nggak tahu kita mau bikin apa, tapi akhirnya saya sepakat bahwa Pendeta Daniel yang bagian meringkas dan lain sebagainya, saya yang bagian kreativitasnya. Dan pada saat itu
saya menyanyikan lagu yang kemudian kami berikan judul Show Me The Way gitu ya. Nah nanti lagunya seperti apa silakan teman-teman tunggu di Senandung Podcast Tanpa Podium. Dan pada saat saya menyanyikan lagu itu entah kenapa saya senang, senang bukan karena saya sekedar menciptakan, tapi saya main gitar waktu itu. Saya main gitar sendiri, saya nggak pandai main gitar teman-teman, cuma kunci-kunci tertentu aja yang saya tahu. Tapi saya main gitar dan kemudian dalam setiap saya main gitar, saya berusaha untuk jangan sampai saya salah kunci dengan lagu yang saya ciptakan, karena saya harus memainkan itu di depan dosen dan juga teman-teman satu kelas waktu itu. Dan akhirnya lagu itu pun tercipta. Lagu itu kurang lebih begini. Gimana itu lagu ya? Kok saya lupa ya? Lagu itu begini. Give me your way, your word, your kindness. Kira-kira begitulah ya. Hafal saya kok. Nanti pas bikin lagunya hafal. Nah pada saat itu komen dari dosen saya bilang gini, kamu ini kayak Norah Jones ya, gaya nyanyinya. Padahal saya nggak tahu waktu itu Norah Jones seperti apa. Tapi ya setidaknya saya senang karena ternyata saya disejajarkan dengan penyanyi juga ya. Bukan orang yang asal-asalan. Walaupun sangat jauh sekali saya dengan Norah Jones. Saya sangat paham dan saya sangat memahami itu teman-teman ya. Tapi justru dari situlah kemudian entah kenapa dalam banyak situasi, entah saya lagi naik motor atau kadang-kadang saya lagi sambil mencari tidur, kemudian seperti muncul nada-nada pun juga lirik-lirik yang saya nyanyikan, saya senandungkan. Oleh karena itu ketika itu terjadi, saya nggak kasih biar. Saya langsung simpan itu di recorder ya, kalau di HP kita ya. Kalau sekarang saya pakai isi recorder, saya selalu simpan penggal demi penggal gitu ya. Nah, kemudian ketika saya sudah menemukan lirik ataupun nadanya, saya cari tuh teman-temannya. Dan ternyata jadi gitu. Jadi satu lagu dan saya pun sebenarnya takjub gitu dengan apa yang saya buat. Jadi teman-teman disclaimer ya, saya bukan penyanyi, saya bukan orang yang ahli menulis not gitu ya, baik not angka maupun not balok. Saya bukan orang yang kesehariannya sangat dekat dengan alat-alat musik, bukan. Saya hanya penikmat musik saja, penikmat lagu-lagu yang ada. Tapi ternyata itu juga membawa sesuatu yang baru buat saya. Nah dari sejak itulah entah kenapa muncul lagu lagi yang lain. Nah sampai ya lumayan sudah ada beberapa karya yang saya ciptakan, lagu yang sudah saya ciptakan dan beberapanya lumayan banyak bahasa Inggris, tapi juga ada yang bahasa Indonesia, ada yang ibaratnya berkaitan dengan cita-cinta, ada yang berkaitan juga dengan kehidupan rohani. Ya pokoknya banyak lah, nanti teman-teman silakan saksikan aja dalam setiap konten Senandung Podcast Tanpa Podium. Dan saya juga dibantu oleh beberapa orang yang baik itu yang menjadi inspirasi maupun orang-orang yang secara gak sengaja itu terhubung dengan lagu itu masing-masing gitu. Nanti siapa-siapa mereka nanti teman-teman juga dengar dalam penjelasan lagu-lagunya. Nah, dan yang paling menarik juga bahwa dalam apa yang saya lakukan itu saya dapat julukan lagi yang baru dari Pendeta Patricia yang mengatakan bahwa saya ini adalah Meli Guslau. Tapi ternyata itu juga dapatnya dari teman saya, ternyata Pendeta Rahel Daula. Meli Guslau ya. Yang kemudian saya tanya, kok bisa Rahel ngomong gitu? Iya, aku juga sependapat dengan Kak Rahel karena ternyata Usi ini bisa bikin lagu, gak bisa main musik. Nah begini nih yang susahnya. Betul, susah teman-teman. Jojo aja susah ya Jo ya, untuk bisa mengiringi saya dengan lagu-lagu yang saya ciptakan yang notnya ya entahlah ya itu ya. Tapi teman-teman dengernya udah jadinya aja. Nah jadi seperti itu sampai pada akhirnya itu muncul di Senandung Podcast Tanpa Podium dan akhirnya ada Senandika ini. Nah itu yang akan menjadi cerita dari apa yang telah saya jalani dalam lagu-lagu yang saya upayakan untuk saya ciptakan dan diupayakan oleh tim Podcast Tanpa Podium untuk bisa didengarkan oleh teman-teman semua. Jadi sekali lagi ini menjadi hal yang
membuat hati saya senang, saya terharu, saya bersyukur mendapatkan peluang untuk bisa menyajikan karya-karya saya melalui podcast Tanpa Podium. Dan tentu saja harapan saya untuk Senandika ini teman-teman, semoga teman-teman mau terbuka dan mendengarkan juga apa yang menjadi lagu-lagu saya dan kisah di baliknya yang tentu saja barangkali relate dengan teman-teman. Dan itu bisa menolong kita untuk sama-sama memberi semangat menjalani kehidupan kita ke depan. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di episode Senandika selanjutnya.